Sistem Super Devouring. Bab 356, Konferensi Seni Bela Diri. Setelah pria parubaya itu meninggal, kemarahan Raja Binatang Buas Yesuan juga menghilang. Pada saat itu, dia mengumpulkan barang-barang dan mayat pria parubaya itu. Coba kulihat barang bagus apa yang kamu miliki. Setelah menenggelamkan pikirannya ke dalam cincin Qiankun ini, tubuh Yesuan bergetar hebat. Seorang master adalah master. Dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga sangat kaya. Orang ini tampaknya adalah kepala pelayan yang disebutkan oleh manajer Qiyu. Barang-barang di cincin ini mungkin setara dengan seni bela diri surgawi. Yesuan berkata dalam hatinya. Di dalam cincin Qiankun ini, ada banyak harta karun dan mineral alam, dan bahkan seni bela diri surgawi, yang kebetulan adalah ilmu pedang. Selain itu, ada juga pedang surgawi yang digunakan oleh pria parubaya itu. Namun, dia tidak memeriksanya dengan saksama, karena mungkin ada master yang mengejarnya, jadi dia harus pergi terlebih dahulu. Pada saat itu, dia memanggil Megatron dan pergi dengan cepat. Dia menyetir selama setengah jam sebelum berhenti, dan akhirnya menggali gua tersembunyi sendirian. Megatron, kau melakukannya dengan baik kali ini. Semua biji ini untukmu. Yesuan mengeluarkan setumpuk besar biji berharga. Megatron tidak sopan dan mulai memakannya. Jika tidak mengambil tindakan kali ini, masih menjadi pertanyaan apakah Yesuan dapat membunuh pengurus itu. Pada saat ini, Yesuan merekam ilmu pedang surgawi di cincin Qiankun milik pria parubaya itu ke dalam ruang yang melahap, dan kemudian mulai menggabungkan seni bela diri. Ding, penggabungan gagal. Setelah mendengar suara cepat seperti itu, Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benar saja, seni bela diri tidak semudah itu untuk digabungkan. Jika dua seni bela diri surgawi tingkat rendah digabungkan menjadi seni bela diri tingkat menengah untuk pertama kalinya, itu akan sangat aneh. Selanjutnya, ada masalah di depan Yesuan. Yaitu apakah akan menembus kekuatan 10 naga. Saat ini, selain harta karun alam di laut dalam, ada banyak hal baik di ruang melahapnya, seperti mayat binatang suci, jiwa binatang suci, ramuan, del. Dia memperkirakan bahwa jika semua ini ditelan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menerobos ke kekuatan 12 naga. Namun, kata-kata Yesuaner terngiang di telinganya lagi. Setelah 7 hari, Sekte Suyue akan mengadakan konferensi seni bela diri, dan siapapun dapat berpartisipasi. Tempat pertama di grup 9 naga bisa mendapatkan rumput darah naga berusia 10 tahun. Prajurit dengan kurang dari 10 naga dapat langsung meningkatkan kekuatan 3 naga dengan mengambilnya. Tempat pertama di grup 19 naga akan mendapatkan rumput darah naga berusia 100 tahun, yang juga sangat efektif. Jika kedua hal ini dikeluarkan, mereka juga dapat membuat banyak batu kondensasi jiwa, jadi Yesuan sangat tertarik. Lupakan saja, mari kita tetap pada kekuatan 9 naga dulu. Bagaimanapun, hal-hal itu tidak akan lari. Telan saja saat kamu membutuhkannya. Yesuan memikirkannya dalam hatinya dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri ini. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi kedua kelompok ini pada saat yang sama. Dia, yang memiliki kekuatan 9 naga, telah mengambil rumput darah naga selama 10 tahun dan menerobos ke 12 naga. Kemudian, dengan menelan harta alam ini, dia mungkin bisa mencapai naga ke-14 dan ke-15. Pada saat itu, mungkin dia juga bisa masuk ke 3 besar grup 19 naga. Namun, dia memutuskan untuk menunggu dan melihat. Bagaimanapun, grup 19 naga harus menjadi master, jadi dia mengambil sumber daya ini dari laut dalam terlebih dahulu. Dengan pengalaman sebelumnya, dia belajar dari kesalahannya kali ini. Dia tidak menjatuhkan semua sumber daya di tempat yang sama, tetapi menunggangi Megatron untuk berlari di berbagai kota. Butuh waktu 3 hari baginya untuk menjatuhkan semua sumber daya di laut dalam, dan kemudian dia bertanya tentang lokasi Sekte Suyue dan bergegas. Suatu hari kemudian, dia tiba di kaki gunung Sekte Suyue. Sekte Suyue mirip dengan Sekte Xiaoyue, dan ada 30 master naga di sekte tersebut. Selain kedua sekte ini, ada juga kekuatan yang disebut Sekte Yinyu. Konferensi seni bela diri ini diselenggarakan bersama oleh ketiga sekte tersebut. Masih ada beberapa waktu sebelum konferensi seni bela diri, dan Yesuan juga memasuki Sekte Suyue terlebih dahulu, menerima token kompetisi, dan kemudian menunggu di luar. Selama beberapa hari ini, Yesuan tidak menganggur, dia berlatih ilmu pedang Tianfeng. Kerja keras membuahkan hasil.
Di bawah peningkatan garis keturunan Santo Pedang, ilmu pedang Tianfeng ini telah dinaikkan menjadi 70% dari kekuatannya. 70% api, ini bukanlah sesuatu yang dapat dikuasai oleh orang biasa. Diperlukan waktu sebulan bagi prajurit biasa untuk mempelajari seni bela diri tingkat surga, dan dibutuhkan beberapa tahun bagi prajurit dengan kualifikasi unggul untuk mencapai 70% api. Garis keturunan Santo Pedang meningkatkan persepsi sebesar 40%. Meskipun persepsinya hanya 140% dari yang sebelumnya, terkadang seni bela diri hanya kehilangan sedikit trik. Banyak pendekar yang terjebak di satu tempat saat berlatih bela diri, dan halangan ini dapat berlangsung selama beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun. Namun, jika persepsi ditingkatkan sebesar 10%, belenggu bela diri yang dapat tertahan selama lebih dari 10 tahun dapat dibuka. Oleh karena itu, persepsi 40% ini memungkinkan Ye Xuan untuk menyelesaikan perjalanan orang lain dalam beberapa tahun hanya dalam beberapa hari. Ilmu pedang dengan 7% api, bahkan jika ada seni bela diri tubuh tingkat surga, saya khawatir itu tidak dapat menghentikannya, belum lagi saya memiliki berbagai garis keturunan. Hari ini adalah hari konferensi bela diri. Setelah Ye Xuan menyeringai, dia berjalan ke Sekte Sui Yue. Tuan, apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi bela diri atau untuk mengamati? Ye Xuan baru saja melewati gerbang Sekte Sui Yue ketika sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Dia berbalik dan mendapati bahwa pembicara adalah seorang gadis muda dan cantik, berusia sekitar 20 tahun. Saya di sini untuk berpartisipasi. Ye Xuan tersenyum. Silakan lewat sini. Murid Sekte Sui Yue tersenyum dan menunjuk ke jalan di sebelah kiri Ye Xuan. Terima kasih. Ye Xuan mengangguk sopan dan berbalik untuk pergi, tetapi sebelum dia melangkah beberapa langkah, seseorang memeriksa token kompetisi. Ketika dia mendaftar beberapa hari yang lalu, dia mendaftar untuk 2 kelompok. Selain kelompok 9 naga, dia juga mendaftar untuk kelompok 19 naga. Karena kelompok 9 naga diadakan di pagi hari, dan kelompok 19 naga diadakan di sore hari, waktu memungkinkan. Setelah memeriksa token kompetisi, Ye Xuan dibawa ke suatu tempat di mana sudah ada ratusan prajurit dari semua jenis. Tuan, tolong pukul lempengan batu ini. Seorang murid laki-laki dari Sekte Sui Yue menunjuk ke sebuah lempengan batu besar di depan. Ye Xuan mengerti bahwa ini untuk menguji kekuatannya, untuk mencegah penyusupan prajurit dengan kekuatan lebih tinggi dari 10 naga. Bahkan jika kekuatan seorang prajurit di alam kekuatan dan jiwa ditekan, jumlah naga terbang tidak akan berkurang, jadi itu tidak dapat disembunyikan. Pada saat ini, para prajurit di sekitar juga menoleh untuk menonton. Kemudian, Ye Xuan melemparkan pukulan dengan santai, dan 9 naga terbang keluar dari tubuhnya. Itu memang kekuatan 9 naga. Para prajurit di sekitar hanya terkejut sesaat, dan kemudian mengalihkan perhatian mereka dari wajah Ye Xuan. Bagaimanapun, ada banyak master kekuatan 9 naga yang hadir. Kekuatan 9 naga memenuhi persyaratan untuk kompetisi. Tolong jangan tinggalkan tempat ini, jika tidak, Anda harus menguji ulang. Setelah murid itu selesai berbicara, dia pergi untuk menyambut yang lain. Lebih banyak prajurit datang satu demi satu, tetapi ketika saatnya tiba, Sekte Sui Yue menyegel pintu masuk. Kemudian, seseorang datang dengan 2 tabung lotre dan mengundi untuk semua orang. Kelompok 2, nomor 13. Tanda tanya. Ye Xuan juga mengundi 2 lotre. Bab 357 Kelompok 9 Naga. Ada ratusan prajurit berkumpul di sini, hampir semuanya adalah master dari 7 naga, 8 naga, dan 9 naga, termasuk orang muda dan orang tua. Oleh karena itu, Sekte Sui Yue membagi orang-orang ini menjadi 10 kelompok. Silakan ikuti aku, semuanya. Tiba-tiba, seorang murid dalam Sekte Sui Yue melompat keluar dan membawa semua orang pergi. Tidak ada yang berani menolak. Bagaimanapun, setiap murid dalam Sekte Sui Yue memiliki setidaknya kekuatan 10 naga, biasanya 13 atau 14 naga, yang lebih dari cukup untuk menghadapi orang-orang ini. Setelah itu, lebih dari 150 orang ini dibawa ke arena Sekte Sui Yue. Sudah ada banyak orang yang duduk di 3 tribun arena, setidaknya ratusan orang, termasuk banyak murid, wali, dan bahkan tetua Sekte Sui Yue. Semuanya, ada total 10 arena kecil di sini, silakan pergi ke arena masing-masing. Murid Sekte Sui Yue berkata. Ini sama seperti dugaan kebanyakan orang, pertama-tama kelompok bertarung, lalu bertarung dengan kelompok lain. Aku hanya tidak tahu berapa banyak orang yang akan dipilih dari setiap kelompok, 1 atau 3.
Ye Xuan tidak peduli. Dia langsung menuju ke ring No. 2. Total ada 10 kontestan di ring No. 2, semuanya lebih tua dari Ye Xuan. Selain itu, ada seorang murid dalam sekte Suyue di atas ring. Baiklah, biar ku beritahu peraturan di sini. 1. Kalian tidak boleh membunuh siapapun, kalau tidak kalian akan tersingkir. 2. Kalian akan kalah jika jatuh di luar ring. 3. Kalian boleh menyerah. Setelah murid itu selesai berbicara, seseorang bertanya, "Saudaraku, berapa banyak dari kita 14 yang bisa masuk ke babak kedua?" Mendengar ini, murid itu langsung mengangkat jarinya dan berkata, 1. Jumlah ini juga mengejutkan 14 orang yang hadir. 14 orang masuk 1 orang, kompetisi ini tidak biasa sengit. Ye Xuan di antara kerumunan sangat tenang. Dia sudah memesan tempat pertama, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Nomor 1 dan nomor 2 dari kelompok 2, naik ke panggung. Murid dalam berteriak, dia adalah wasit. Kemudian, 2 orang melompat ke atas ring, keduanya memiliki kekuatan 9 naga. Mari kita mulai. Begitu murid sekte dalam selesai berbicara, kedua orang di atas panggung mulai bertarung, dengan pedang dan golok beterbangan di mana-mana. Ye Xuan melihat sekeliling panggung. Panggung lain sudah memulai kompetisi, dan penonton di 3 tribun juga menonton dengan penuh minat. Setelah beberapa saat, pemenang panggung No. 2 diputuskan. Meskipun keduanya memiliki kekuatan 9 naga, No. 1 jelas lebih kuat, jadi pemenangnya adalah No. 1. Pertandingan kedua adalah antara No. 3 dan No. 4. Dalam pertandingan ini, kekuatannya tidak sama. No. 3 memiliki kekuatan 8 naga, sedangkan No. 4 memiliki kekuatan 7 naga. Seperti yang diharapkan, No. 4 kalah dan No. 3 maju. Orang-orang ini memiliki kecepatan yang cepat, dan mereka dapat bertarung dalam 2 permainan dalam 1 menit. Bagaimanapun, ini bukan pertarungan, tetapi kompetisi. Dalam beberapa menit, giliran Ye Xuan. Kelompok 2, No. 13 dan No. 14, naik ke panggung. Teriak murid sekte dalam. Akhirnya giliran Ye Xuan. Setelah mendengar ini, Ye Xuan langsung melompat ke atas panggung, dan lawannya adalah seorang pemuda yang memegang pedang panjang, yang seharusnya adalah putra dari keluarga tertentu. Nak, jika kamu adalah kekuatan 7 naga atau 8 naga, bergulinglah dari arena. Ye Xuan baru saja melompat, dan pemuda itu berkata dengan arogan. Sayangnya, aku adalah kekuatan 9 naga. Ye Xuan tersenyum tipis. Tidak masalah, akhirmu juga akan berguling dari arena. Pemuda itu tidak peduli. Mulai. Wasit tidak memberi kedua orang itu waktu untuk bertengkar, dan langsung berteriak. Swiss. Pemuda itu tidak membuang-buang kata, dan langsung bergegas, dan pedang panjang itu langsung menuju ke tenggorokan Ye Xuan. Ye Xuan memegang pedang 8 desolate dan berdiri di sana, menunggu pihak lain mendekat. Mati. Mata pemuda itu berkilat, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba berkilat, dan 3 bayangan-bayangan menyerang. Trik sepele. Ye Xuan berkata dalam hatinya, kakinya bergeser, dan kemudian pedang 8 desolate menusuk dengan ringan. Swiss. Pedang 8 desolate menusuk bahu pemuda itu, dan kemudian dadanya merasakan hantaman yang sangat besar, dan seluruh orang itu terlempar keluar. Meskipun pemuda ini, seperti Ye Xuan, memiliki kekuatan 9 naga, jangan lupa bahwa Ye Xuan memiliki bonus kecepatan gerakan 20%, dan dia juga memiliki darah Raja Pejuang, jadi kecepatan serangannya tidak sebanding dengan orang biasa. Pemuda itu terbang mundur, matanya terbuka lebar, kakinya terseret di tanah, dan dia nyaris tidak stabil setelah dipukul puluhan meter. Tetapi saat berikutnya, matanya terbuka lebar, karena Ye Xuan telah bergegas maju. Bang! Dada pemuda itu dipukul lagi, dan kali ini, dia jatuh tepat di bawah ring. No. 13 menang. Wasit mengumumkan. Pemuda di bawah ring itu menatap tajam ke arah Ye Xuan. 5 detik yang lalu, dia baru saja mengancam akan menghajar Ye Xuan hingga terjatuh dari ring. Namun, dia tidak menyangka bahwa 5 detik kemudian, dia sendiri yang terjatuh dari ring. Ini benar-benar tamparan di wajah. Ye Xuan mengalahkan 1 orang dan berhasil masuk ke babak kedua grup 2. Babak kedua kompetisi akan segera dimulai, tetapi jumlah orangnya ganjil, jadi 1 orang akan menjadi bye. 7 orang itu masing-masing mengundi, dan yang menjadi bye menjadi nomor 1. Kompetisi berlanjut, dan segera giliran Ye Xuan lagi.
Kali ini, lawannya adalah seorang 8 naga berkekuatan, dan dia menang dengan mudah. Setelah babak kedua, hanya tersisa 4 orang di grup kedua, yang semuanya adalah 9 naga berkekuatan, dan jumlahnya sama. Setelah 2 pertandingan, tempat pertama di grup kedua diundi. Tidak mengherankan, tempat pertama adalah Yesuan. Kelompok 2, nomor 13, kalian memenangkan tempat pertama di kelompok kedua. Sekarang ingat satu nomor, dan di babak kedua konferensi nanti, kalian akan menjadi nomor 2. Wasit berkata kepada Yesuan. Dimengerti. Yesuan mengangguk. Pertarungan kelompok kedua selesai relatif cepat, dan para pejuang yang kalah menggelengkan kepala tanpa daya dan berjalan ke tribun. Mengambil kesempatan ini, Yesuan juga berdiri di atas ring dan melihat kelompok lain. Kompetisi di kelompok lain juga berakhir, dan hampir semuanya adalah master kekuatan 9 naga. Pada saat ini, dia mengarahkan pandangannya pada seorang remaja. Kekuatan 9 naga berusia 15 atau 16 tahun juga dapat mempelajari seni bela diri gerakan tubuh tingkat surga. Yesuan sedikit mengernyit. Pemuda itu berada dalam pertempuran terakhir dari 10 kelompok. Ketika Yesuan mengerutkan kening, dia hanya meletakkan pedang panjang di tangannya ke tenggorokan lawan. Pemenang. Sepertinya dia adalah anak dari keluarga tertentu. Yesuan memikirkannya dalam hatinya, tetapi tidak terlalu peduli. Dia mengerti bahwa konferensi seni bela diri yang diadakan bersama oleh 3 sekte bukanlah untuk memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi untuk merekrut murid. Bagaimanapun, tidak semua jenius bergabung dengan sekte, dan beberapa orang berlatih di keluarga mereka sendiri. Beberapa menit kemudian, tempat pertama di kelompok terakhir juga diputuskan, totalnya 10 orang. Setelah itu, Yesuan dan 10 orang datang ke arena besar di tengah arena. Bab 358 meningkatkan kemahiran. 10 dari kalian, istirahatlah selama 10 menit. Setelah 10 menit, ronde kedua pertarungan akan dimulai. Begitu saja, ke-10 orang itu menemukan tempat untuk duduk bersila di samping ring dan mulai beristirahat. Yesuan tidak peduli. Dia mengeluarkan beberapa pil dan memulihkan energi sejatinya ke kondisi puncaknya. Namun, pada saat ini, Yesuan tiba-tiba melihat seorang murid dari sekte Suyue berbicara dengan anak laki-laki dari kelompok ke-10. Mungkinkah anak laki-laki ini adalah keturunan seseorang dari sekte Suyue? Yesuan menebak dalam hatinya. Dia ingat bahwa mereka yang berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri tidak mungkin menjadi murid dari 3 sekte. Namun, ini tidak mengejutkan. Anak-anak dari para wali dan tetua sekte Suyue, sekte Yinyu, dan sekte Xiaoyue tidak harus bergabung dengan sekte tersebut. 10 menit berlalu dengan cepat, dan 9 orang lainnya hampir pulih. Berikutnya, itu adalah puncaknya. Di antara mereka bersepuluh, seseorang akan mendapatkan rumput darah naga selama 10 tahun, dan hadiah untuk tempat kedua dan ketiga juga sangat bagus. Yesuan perlahan berdiri karena dia melihat wasit datang. Wasit itu juga merupakan murid dalam sekte Suyue. Dia melihat ke-10 orang itu dan kemudian mengeluarkan tabung lotre. Kali ini, Yesuan dan ke-10 orang itu tidak perlu mengundi, tetapi wasit yang melakukannya. Wasit mengundi 2 kali dan berkata, nomor 3 lawan nomor 7. Kemudian, kedua orang itu naik ke panggung. Ke-10 orang itu semuanya adalah 9 kekuatan naga dan berada di level yang sama, jadi pertarungan itu kemungkinan akan sengit. Penonton di 3 tribun di sekitarnya juga menggosok mata mereka dan menonton dengan penuh minat. Ayo mulai. Atas perintah wasit, kedua orang di atas ring mulai bertarung. Dentang. 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 Suara senjata yang bertabrakan terus terdengar, dan pertarungan itu sangat intens. 8 orang di bawah ring juga menonton dengan saksama, karena mereka mungkin bertemu dengan kedua orang ini. Jika mereka dapat menemukan kekurangannya dengan melihatnya lebih lanjut sekarang, itu akan sangat membantu untuk pertarungan berikutnya. Sekitar semenit kemudian, permainan pertama diputuskan, dan nomor 3 menang. Permainan kedua, nomor 1 melawan nomor 8. Pertarungan ini berlangsung sekitar 1 menit, dan nomor 8 langsung menang. Permainan ketiga, nomor 4 melawan nomor 6, nomor 4 menang. Pertandingan keempat, nomor 5 melawan nomor 10. Yesuan lebih memperhatikan pertandingan ini, karena nomor 10 adalah seorang pemuda dengan seni bela diri tingkat surgawi, dan kekuatannya cukup bagus. Tidak diragukan lagi bahwa nomor 10 memenangkan pertandingan ini. Kemudian pertandingan berikutnya adalah antara nomor 2 dan nomor 9 milik Yesuan. Nomor 2, nomor 9, naik ke panggung.
Teriak wasit. Ye Xuan melangkah ke atas panggung, memegang pedang 8 Desolate. Lawannya adalah seorang lelaki tua. Meskipun keduanya adalah kekuatan 9 naga, lelaki tua itu tampak berusia 70 tahun, dan telah berlatih selama lebih dari 50 tahun lebih lama dari Ye Xuan, jadi Ye Xuan menebak bahwa ilmu pedang lelaki tua itu pasti sangat bagus. Anak muda, sungguh malang nasibmu bertemu denganku. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Haha, aku akan memberimu kata-kata yang sama seperti yang mereka katakan. Ye Xuan juga berkata sambil tersenyum. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Kalau begitu, mari kita lihat siapa pemenangnya. Lelaki tua itu mengepalkan pedang panjang dengan tangannya yang kering. Mulai. Suara wasit terdengar, dan kedua sosok di lapangan hampir bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Menghadapi lawan seperti itu, Ye Xuan tidak berani ceroboh dan langsung menggunakan teknik pedang Tianfeng. Namun, yang mengejutkannya adalah lelaki tua itu juga menggunakan teknik pedang Tianfeng. Oh, juga teknik pedang Tianfeng. Haha, maafkan aku. Lelaki tua itu tertawa. Setelah jeda sebentar, Ye Xuan berkata sambil tersenyum, benarkah? Bagi orang biasa, bahkan jika mereka mengkhususkan diri dalam seni bela diri surgawi, mereka hanya dapat mencapai 100% dari level setelah berlatih selama beberapa dekade. Sekarang Ye Xuan telah berlatih teknik pedang Tianfeng hingga 70% dari levelnya, ditambah garis keturunan Raja Pejuang dan bonus kecepatan gerak 20%, tidak banyak ketegangan tentang kemenangannya dalam permainan ini. Namun, dia memilih untuk mempertahankan kekuatannya. Karena lelaki tua ini adalah objek latihan yang bagus. Keduanya menggunakan teknik pedang yang sama, yang melampaui harapan semua orang yang hadir. Saat ini, banyak orang di panggung tontonan telah tertarik pada Ye Xuan. Mereka tampaknya menggunakan teknik pedang Tianfeng. Ya, itu memang teknik pedang Tianfeng. Aku juga berlatih seni bela diri ini. Namun, aku hanya berlatih hingga 60% dari levelnya, tidak sebaik mereka berdua. Anak ini tidak terlihat sangat tua, tetapi bakatnya cukup bagus. Meskipun dia hanya di kekuatan 9 naga, tampaknya teknik pedang Tianfeng-nya telah mencapai setidaknya 70% dari levelnya. Pada 70%, dia benar-benar dapat bersaing dengan 90% dari levelnya. Kekuatan anak ini luar biasa. Aku ingin tahu dari keluarga mana dia berasal. Sekelompok orang mulai berdiskusi. Saat ini, di atas ring. Anak baik, kau benar-benar menggunakanku sebagai sparring partner, awas. Orang tua itu mengumpat dengan marah, dan serangannya menjadi lebih ganas. Namun, kecepatan Ye Xuan lebih cepat darinya, dan teknik pedang Tianfeng-nya hanya tertinggal 20%, jadi dia masih tidak bisa melakukan apapun pada Ye Xuan. Ding, kemahiran teknik pedang Tianfeng telah meningkat sebesar 10%, dan saat ini menjadi 80%. Dalam waktu setengah menit, suara cepat seperti itu bergema di benak Ye Xuan. Hehe, sungguh bagus memiliki lawan seperti itu sebagai sparring partner. Ye Xuan berkata dalam hatinya. Dia juga melihat bahwa ilmu pedang Tianfeng orang tua itu 90% mahir. Oleh karena itu, dia dapat mengamati ilmu pedang orang tua itu dalam pertempuran dan menebus kekurangannya sendiri. Semenit kemudian. Ding, kemahiran ilmu pedang Tianfeng meningkat 10%, dan saat ini 90% mahir. Perintah sistem berbunyi lagi. Sekarang, kekuatan ilmu pedang Tianfeng milik Ye Xuan dan ilmu pedang Tianfeng yang digunakan oleh lelaki tua itu tidak jauh berbeda. Namun, Ye Xuan melanjutkan. Bagaimana mungkin? Dalam waktu kurang dari 2 menit, ilmu pedang anak ini meningkat 20%. Apakah anak ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Lelaki tua itu sangat terkejut. Dia mengira Ye Xuan sengaja menyembunyikan kekuatannya dan sama sekali tidak mungkin baginya untuk meningkat dalam 2 menit ini. Dia tidak hanya melihatnya, tetapi bahkan penonton di luar tempat itu sangat terkejut. Bahkan bagi mereka yang memiliki bakat unggul, butuh 10 tahun untuk mengolah teknik pedang angin surgawi hingga 90% dari levelnya. Di antara murid-murid Sekte Suyueku, hanya satu orang yang tampaknya telah mencapai 80% dari levelnya, dan dia sudah berusia lebih dari 30 tahun. Anak ini jenius. Seorang tetua Sekte Suyue berkata. Awalnya, dia tidak tertarik dengan kelompok 9 naga, tetapi cucunya ikut serta hari ini, jadi dia datang untuk melihat-lihat, dan tanpa diduga bertemu dengan Ye Xuan. Haha, Tetua Wu, aku juga tertarik. Jangan bersaing denganku nanti. Tetua lain dari Sekte Suyue tertawa. Tidak, mari kita bersaing secara adil.
Pertarungan ini telah berlangsung selama 5 menit. Dalam 2 menit pertama, ilmu pedang Tianfeng milik Ye Xuan telah meningkat dari 70% menjadi 90%. Namun, dalam 3 menit yang tersisa, Ye Xuan tidak membuat kemajuan apapun. Tampaknya dia tidak dapat mencapai 100%. Bab 359 apa rencananya? Sepertinya ini satu-satunya cara. Baiklah, sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungan. Ye Xuan di atas ring berpikir, dan serangannya tiba-tiba menjadi ganas. Dia baru saja melepaskan banyak air, ingin melihat apakah dia bisa menggunakan ini untuk meningkatkan ilmu pedang Tianfeng-nya hingga kekuatan penuh, tetapi dia tidak menyangka itu akan gagal. Orang tua itu tidak bisa memahami niat Ye Xuan. Dia sudah berada di bawah tekanan. Sekarang Ye Xuan menyerang dengan sekuat tenaga. Dalam waktu kurang dari 3 ronde, dia dihantam oleh beberapa pedang. Ada apa dengan anak ini? Orang tua itu sangat tertekan. Pada saat ini, sosok Ye Xuan tiba-tiba menyapu di depannya seperti hantu, dan kemudian ditusuk dengan pedang. Saat berikutnya, orang tua itu merasakan hawa dingin di tenggorokannya. Pedang 8 desolate milik Ye Xuan sudah menempel di tenggorokannya. Jika ini bukan sebuah cincin, orang tua itu mungkin sudah mati. Nomor 2 menang. Wasit mengumumkan. Setelah lelaki tua itu kalah, wajahnya memerah dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, pemuda ini sangat kuat. Aku mengaguminya. Mereka berdua memiliki kekuatan 9 naga, telah berlatih ilmu pedang angin surgawi, dan telah mencapai 90% dari keterampilan mereka. Namun, dia dikalahkan oleh Ye Xuan, yang lebih dari 50 tahun lebih muda darinya. Ini berarti bahwa dia telah hidup sia-sia selama beberapa dekade. Dengan cara ini, Ye Xuan berhasil masuk ke 5 besar. Dari 5 orang tersebut, 1 orang lagi mendapat bai. Secara kebetulan, kali ini nomor 2. Nomor 2 adalah Ye Xuan. Kebetulan sekali. Aku beruntung. Aku mendapat 1 dari 5. Ketika Ye Xuan mendengar nomor yang diumumkan oleh wasit, dia tidak bisa menahan senyum. Tampaknya dia bisa langsung masuk 3 besar. Babak berikutnya adalah antara nomor 3 dan nomor 8. Nomor 8 menang. Sedangkan untuk nomor 4 dan nomor 10, tentu saja, pemuda nomor 10 menang. Nomor 2, nomor 4, dan nomor 10 masuk 3 besar dari kelompok 9 naga. Dan keberuntungan Ye Xuan tampaknya belum habis. Posisi bai dari 3 teratas jatuh menimpanya lagi. Ini berarti bahwa jika dia memenangkan 1 pertandingan lagi, dia bisa mendapatkan persediaan rumput darah naga selama 10 tahun, yang akan memungkinkannya untuk langsung menerobos ke kekuatan 12 naga. Nomor 4, melawan nomor 10. Wasit berteriak lagi. Ye Xuan juga menonton pertandingan ini dengan saksama. Seperti yang diharapkan, identitas pemuda ini luar biasa, karena nomor 4 benar-benar mengeluarkan banyak air, jelas bermaksud untuk membiarkan nomor 10 menang. Nomor 10 menang. Setelah wasit mengumumkan hasil ini, Ye Xuan juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya nomor 10 harus menjadi yang pertama dari 3 sekte. Saya tidak tahu apakah dia akan tidak puas dengan 3 sekte jika dia membunuh nomor 10 dan mengambil 4 pertama. Namun, Ye Xuan bukanlah orang yang takut masalah, dan ada begitu banyak orang yang menonton, 3 sekte tidak akan menolak untuk membayar. 10 menit istirahat, 10 menit lagi, final grup Kowloon akan diadakan. Wasit berteriak. Untuk meningkatkan efek publisitas, final ini tentu saja akan lebih intens. Segera, 10 menit berlalu, dan kemudian wasit berjalan kembali. Final grup Kowloon, nomor 2 melawan nomor 10, silakan naik ke ring. Wasit berteriak. Ye Xuan telah menunggu lama dan melompat ke atas panggung. Tepat pada saat itu, lawannya melompat dari sisi yang berlawanan dan keduanya berjalan saling mendekati. Saya pikir kalian berdua mengerti aturannya. Siapapun yang memenangkan final ini akan menjadi pemenang rumput darah naga 10 tahun ini. Sedangkan untuk tempat kedua dan ketiga, tidak akan ada hadiah. Kata wasit. Ye Xuan mengangguk mengerti. Di grup 9 naga, hanya tempat pertama yang akan diberi hadiah, dan 3 teratas di grup 19 naga akan diberi hadiah. Pemuda di depannya tidak tampan, tetapi dia memiliki sisi yang tajam. Dia tidak memperhatikan rumput darah naga 10 tahun di tangan wasit, tetapi matanya tertuju pada Ye Xuan. Dia sedikit mengernyit dan menatapnya dengan tatapan aneh. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga menatapnya dengan tenang. Rumput darah naga 10 tahun ini telah dipesan olehnya, jadi dia harus mengalahkan pemuda ini yang memiliki seni bela diri gerakan tubuh tingkat surga.
Meskipun dia tidak tahu gerakan tubuh apa yang dipelajari pemuda itu, dia dapat melihat bahwa gerakan tubuh pemuda itu hanya 20% hingga 30% dan tidak dapat mengalahkannya. Kalian berdua, apakah kalian siap? Wasit menoleh dan menatap keduanya. Ye Xuan dan pemuda itu mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa mereka siap. Ayo mulai, kata wasit, dan dia melangkah keluar. Pada saat yang sama, Ye Xuan dan pemuda itu bergegas keluar. Ini adalah pertama kalinya Ye Xuan bertarung dengan seorang prajurit yang lebih muda darinya, tetapi itu tidak berarti dia akan menunjukkan belas kasihan. Namun, karena rumput darah naga berasal dari 3 sekte, dia secara alami akan membantu ketiga sekte untuk bertindak. Keduanya bertarung seketika, dan dua ilmu pedang surgawi mulai bertarung. Pemuda itu menggunakan senjata surgawi tingkat rendah, dan peningkatan pedang 8 Desolate juga meningkat ke tingkat senjata surgawi tingkat rendah, jadi keduanya imbang untuk sementara waktu. Namun, semua penonton memiliki mata yang menyala-nyala. Meskipun keduanya adalah kekuatan 9 naga, mereka jauh lebih kuat daripada mereka yang tersingkir sebelumnya. Pertandingan ini benar-benar mengasyikkan. Meskipun ilmu pedang yang digunakan oleh pemuda itu hanya 40% dari api, ia memiliki seni bela diri gerakan tubuh tingkat surgawi, dan dengan Ye Xuan melepaskannya, mereka berdua bertarung selama 30 ronde. Pria ini sangat kuat, di mana kakek menemukan master ini. Pemuda itu sangat terkejut. Sebagai orang yang terlibat, ia dapat melihat bahwa Ye Xuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, sementara ia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemuda itu merasa ada yang tidak beres. Hei, energi sejatiku hampir habis, hampir selesai. Pemuda itu berkata dengan suara rendah sambil menyerang. Hampir selesai. Ye Xuan juga terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian dia bereaksi. Tampaknya pemuda itu mengira dia ada di sini untuk bertindak. Ya, hampir selesai. Ye Xuan mengangguk sedikit, dan serangannya tiba-tiba menjadi ganas. Apa yang kamu lakukan, mengapa kamu tidak bertindak sesuai rencana? Pemuda itu membelalakkan matanya dan berbisik. Rencana apa? Ye Xuan bertanya seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Bukankah kamu diundang oleh kakekku? Pemuda itu tiba-tiba bereaksi. Siapa kakekmu? Ye Xuan bertanya. Kakekku adalah tetua ketiga dari sekte Sui Yue. Selama kamu memberiku tempat pertama, aku akan membiarkan kakekku memberimu rumput darah naga 10 tahun lagi nanti. Pemuda itu sedikit serakah akan ketenaran dan kekayaan, dan ingin merasakan perasaan menjadi yang pertama, jadi dia segera menawarkan harga. Kata-kata kosong, adik kecil, maaf. Mata Ye Xuan bersinar dengan cahaya tajam, dan kekuatan ofensifnya langsung berlipat ganda. Dengan suara, klang, sebuah pedang panjang terbang keluar, diikuti oleh kilatan cahaya keemasan, dan tenggorokan bocah itu ditekan ke pedang panjang itu. Kau! Bocah itu membuka matanya lebar-lebar, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Nomor 10 kalah, dan juara grup Kowloon adalah nomor 2. Wasit segera mengumumkan. Ye Xuan menarik kembali pedangnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih. Dia juga mengerti bahwa ini seharusnya bukan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya, jika tidak, wasit pasti akan memiliki ekspresi aneh. Bocah itu terdiam. Awalnya dia mengira bahwa Ye Xuan diatur oleh kakeknya, yang ingin mempermainkannya, tetapi dia tidak menyangka Ye Xuan tidak, dan dia juga mengambil tempat pertamanya. Bab 360 terus berpartisipasi. Ini adalah hadiah untuk tempat pertama di grup 9 naga, rumput darah naga 10 tahun. Wasit datang dan menyerahkan benda itu kepada Ye Xuan dengan sangat lugas. Ye Xuan tidak sopan dan mengambil rumput darah naga, lalu mengepalkan tinjunya ke arah 3 panggung tontonan dan langsung pergi. Semua orang yang hadir juga sedikit terkejut. Ye Xuan tidak hanya memenangkan tempat pertama di grup 9 naga, tetapi dia bahkan tidak mengungkapkan namanya. Dia sangat terburu-buru untuk pergi. Apakah dia terburu-buru untuk makan? Sayang sekali. Anak ini sepertinya tidak ingin bergabung dengan sekte Sui Yue-ku. Itu saja. Para tetua di panggung tontonan menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Mereka tidak ingin memaksakannya. Lagi pula, masih banyak murid di sekte Sui Yue yang lebih muda dari Ye Xuan dan telah menembus 12 atau 13 naga. Titik. Setelah mendapatkan rumput darah naga 10 tahun, Ye Xuan segera meninggalkan sekte Sui Yue dan langsung menelannya. Ding, tuan rumah telah menembus 12 naga. Bahkan jika orang biasa mengambil rumput darah naga, akan butuh waktu untuk memurnikannya,
tetapi bagi Ye Xuan, harta karun khusus ini bisa efektif jika ditelan langsung. Dari kekuatan 9 naga, hingga kekuatan 12 naga, hanya butuh satu pikiran untuk menyelesaikannya. Jika ini diceritakan kepada orang lain, tidak ada yang akan mempercayainya. Ye Xuan masih memiliki jutaan batu kondensasi jiwa di cincin Qiankunnya. Pada saat itu, dia melahapnya secara langsung. Ding, tuan rumah telah mencapai kekuatan 15 naga. Setelah mendengar suara cepat ini, sudut mulut Ye Xuan sedikit melengkung. Dia salah perhitungan. Dia pikir dia hanya bisa mencapai kekuatan 14 naga, tetapi dia tidak menyangka akan mencapai kekuatan 15 naga secara langsung. Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Dengan kekuatan 15 naga, jika dia berlari normal, kecepatannya mungkin akan sama dengan seorang prajurit dengan kekuatan 18 naga, karena dia juga memiliki bonus kecepatan gerakan 20%. Dengan kekuatan 15 naga, jika aku menggunakan amarah Raja Binatang Buas lagi, aku bisa mencapai 20 naga. Sepertinya tidak akan menjadi masalah bagiku untuk mengambil tempat pertama dalam kelompok 19 naga. Ye Xuan menghitung dalam hatinya, tetapi dia tidak berani ceroboh, karena hampir semua orang dalam kelompok 19 naga memiliki kekuatan 19 naga, dan pasti ada banyak yang memiliki 90% ilmu pedang tingkat surga yang menahan api seperti lelaki tua itu sebelumnya. Namun, agar tidak dicurigai, Ye Xuan mengganti pakaiannya, membuat topeng penyamaran di sistem devouring, dan kemudian mengenakan topeng senyum di luar. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa mengenalinya. Bagaimanapun, konferensi seni bela diri ini melihat token partisipasi, dan ketika ujian tiba, dia memiliki kekuatan 15 naga, bukan kekuatan 9 naga, tidak ada yang akan berpikir bahwa dia adalah juara kelompok 9 naga di pagi hari. Setengah hari telah berlalu. Selama setengah hari ini, Sekte Suyue masih memiliki banyak prajurit untuk dikunjungi, dan bahkan ada master dengan lebih dari 20 naga. Ye Xuan menyamar lalu masuk lagi. Tidak banyak peserta dalam kelompok 19 naga, hanya sekitar 30. Ketika Ye Xuan masuk, orang-orang ini baru saja menguji wilayah mereka. 17 kekuatan naga. 18 kekuatan naga. 19 kekuatan naga. 19 kekuatan naga. Mendengar teriakan murid penguji, Ye Xuan juga merasakan tekanan yang sangat besar. Benar saja, mereka yang datang adalah orang-orang setengah baya atau tua, dan hampir semuanya adalah kekuatan 19 naga. Meskipun mereka mungkin tidak dapat menggunakan rumput darah naga berusia 100 tahun, mereka dapat menyingkirkannya. Segera, giliran Ye Xuan. Sama seperti di pagi hari, dia meninju tablet batu, dan 6 naga terbang-terbang keluar dari tubuhnya, 1 besar dan 5 kecil. Kekuatannya baru saja terungkap, dan dia menarik banyak ejekan dingin dan panas. Lucu sekali, kamu datang untuk berpartisipasi dengan kekuatan 15 naga, kamu benar-benar mencari kematian. Kau memakai topeng agar orang tidak mengenalimu. Kau tidak terlihat muda, tetapi kau benar-benar mencari kematian. Meskipun kompetisi ini tidak mengizinkan pembunuhan, itu tidak mengatakan bahwa kau tidak dapat dilumpuhkan. Jika lenganmu dipotong, kau akan tidak berguna di masa depan. Bukankah ini bagus? Mungkin kita akan bertemu orang bodoh seperti itu. Benar, hahaha. Dua prajurit yang dekat dengan Ye Xuan tertawa. Ye Xuan ingat dua orang ini, yang satu adalah 17 naga dan yang lainnya adalah 18 naga. Namun, dia tidak ingin memperhatikan kedua orang ini, hanya merendahkan suaranya dan bergumam dingin, bodoh. Apa yang kau katakan? Seorang pria kuat mendengarnya, dan segera melangkah maju dan langsung mencengkeram kerah baju Ye Xuan. Kenapa, kau ingin bertarung di sini? Ye Xuan mencibir. Apakah kau pikir aku tidak berani? Pria kekar itu membelalakkan matanya, tampak garang. Jika kau berani, lakukan saja. Jika kau tidak berani, lepaskan, kalau tidak. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kalau tidak apa? Kau, seorang sampah dengan 15 kekuatan naga, berani mengancam orang. Pria lain tidak tahan lagi dan berkata. Kalau tidak, aku akan memotong semua tanganmu. Ye Xuan menjawab. Hahaha. Begitu kata-kata ini keluar, kedua pria itu langsung tertawa, begitu pula yang lain di sekitar mereka. Seorang prajurit dengan 15 kekuatan naga mengancam akan memotong tangan seorang prajurit dengan 18 kekuatan naga. Itu benar-benar lelucon. Berhenti. Pada saat ini, murid di sebelahnya menghentikannya. Sebagai penyelenggara, Sekte Suyue tentu saja harus menjaga stabilitas situasi.
Kau beruntung, lebih baik kau berdoa agar kau tidak bertemu denganku di konferensi, kalau tidak, belum lagi lenganmu, bahkan kakimu dan nyawamu akan dipotong olehku. Pria kekar itu melepaskan kerah Ye Xuan dan melangkah mundur. Mendengar ini, Ye Xuan, yang mengenakan topeng tersenyum, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya, tetapi dia berani mengancam untuk memotong kekuatan hidupnya. Dia benar-benar mencari kematian. Ini bukan hari pertama dia melangkah ke benua batu darah. Ini adalah dunia yang kuat. Bukan berarti jika alammu lebih tinggi dari lawan, kamu harus lebih kuat dari lawan. Dulu ada seseorang yang membunuh banyak master dari 20 atau 30 naga ketika dia berada dalam kekuatan 10 naga. Tentu saja, contoh seperti ini jarang terjadi, jadi kebanyakan orang berpikir bahwa orang dengan alam yang lebih tinggi lebih kuat. Segera, lebih dari 30 orang diuji. Titik. Kali ini, tidak perlu dibagi menjadi beberapa kelompok, dan mereka akan langsung mengundi untuk bertarung. Kali ini, Ye Xuan adalah nomor 18. Kemudian, 30 orang ini dibawa ke arena di pagi hari. Saat ini, arena sudah penuh dengan orang, 2 kali lebih banyak daripada pagi hari. Kali ini, aturannya masih sama. Babak pertama adalah bertarung secara berurutan. Ye Xuan bersama nomor 17. Kelompok naga ke-19 jauh lebih menarik daripada kelompok naga ke-9. Semua prajurit yang datang untuk berpartisipasi adalah berstatus bangsawan. Pertandingan pertama adalah pertarungan antara 18 naga. Pertarungan sengit itu membuat semua penonton bersemangat. 18 naga itu sudah bisa menjadi penjaga sekte Sui Yue. Ye Xuan juga memperhatikan dengan saksama. Meskipun kedua prajurit 18 naga ini tidak memiliki seni bela diri tingkat surgawi, mereka telah melatih 2 teknik pedang hingga sekitar 70% dari levelnya. Jika salah satu dari mereka tidak berhati-hati, dia akan kehilangan tangan dan kakinya.